Shalom, puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah kita pada sore hari ini di Kul Maleber Kasih. Mari kita buka dengan doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah pada malam hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia anugerah-Mu ya Bapa. Kami mohon urapan-Mu turun Tuhan atas kami Tuhan. Urapan-Mu yang mencengkram kami di rumah masing-masing Tuhan. Urapan-Mu yang menyembuhkan kami yang sakit, memulihkan kami Tuhan, memberikan kekuatan pada kami yang lemah Tuhan, juga memberikan kelepasan bagi kami yang terikat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami mulai Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Juga kami mau memperdamaikan jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ikut hadir dalam ibadah kul ini Tuhan, biar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, biar setiap penyembahan dan pujian kami Tuhan merupakan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memulai ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidupku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kuatan di hidupku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku.
bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, naikkan persembahan terbaik bagimu Yesus. Sebab Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami. Di dalam Engkau tiada yang mengecewakan. Haleluya, kami pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, 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 Saudara, pada malam hari ini kita akan sama-sama sharing firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah tidak dikenal namun terkenal ya. Mari kita buka di Yosua 2 ayat 1 sampai 24 ya. Ini adalah kisah dari dua orang pengintai yang dikirim sama Yosua untuk mengintai Yeriko ya. Kita buka Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Nah, di sini kita akan bacakan, saya akan bacakan secara cepat ya. Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim dua orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluar orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi.
Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan tutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sion dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalanan." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kami katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan, tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Ya. Nah, jadi waktu kita baca firman Tuhan ini ada 2 orang pengintai. Namun di sini tidak tertulis namanya siapa. Nah, kita akan belajar kepada 2 pribadi ini, ya, di mana mereka tidak dikenal namun terkenal. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang pengen dikenal, ya, apalagi media sosial, ya, pengen dikenal, melakukan A, melakukan B, tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak berarti gitu, ya, karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, orang-orang ini tidak terkenal namanya, tapi mereka melakukan kehendak Tuhan, ya. Kita akan belajar kepada kedua pribadi ini di dalam firman Tuhan, ya. Nah, kita akan lihat apa sih hal-hal yang bisa kita teladani dari orang-orang ini, dari 2 orang pengintai ini, ya. Nah, yang pertama sekali adalah fokus mereka itu bukan hal-hal yang daging,
mereka tidak mencari muka di hadapan Yosua, mereka tidak mencari muka di hadapan orang-orang, tapi mereka adalah orang-orang yang fokusnya kepada janji Tuhan. Ya, kenapa? Ya karena ya kalau misalkan orang ya disuruh itu intai Yeriko hanya 2 orang gitu, ya mereka bisa saja gentar, mereka saja bisa kayak yang kenapa saya gitu, tapi mereka taat karena mereka mendengar bahwa Tuhan akan menyerahkan kota ini, menyerahkan negeri Yeriko kepada bangsa Israel. Karena di akhir ayat itu dikatakan mereka kepada Yosua itu, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita, keluar dari mulut kedua orang pengintai ini, ya. Nah, kita akan belajar 4 hal dari 2 orang pengintai ini. Yang pertama adalah mereka itu taat pada otoritas. Nah, otoritas di sini adalah Yosua, ya. Yosua sebagai pemimpin mereka, ya. Padahal di sini tuh posisinya Yosua tuh baru diangkat ketika Musa mati gitu ya, baru digantikan oleh Yosua. Nah, ini tuh awal dari langkah Yosua gitu ya, untuk menyeru dengan diam-diam 2 pengintai ya ke negeri Yeriko, ya, di pasal 2 ini. Nah, di sini kita melihat gitu bahwa ketaatan mereka menyelamatkan, bahkan meneguhkan janji yang Tuhan kasih buat bangsa Israel. Ya, bahkan di Yohanes 6 ayat 9 saya bacakan di sini. Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak itu? Nah, ini artinya di cerita ini tuh ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Ya, benar ya. 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kalau misalkan ada seorang anak yang punya itu, terus dia tuh tidak mau menyerahkan apa yang dia miliki kepada Tuhan, nggak mungkin terjadi kelipatan ganda. Nah, demikian pun pengintai ini, ketika dia tidak mau memberikan dirinya untuk menjadi 2 orang pengintai yang masuk ke dalam negeri Yeriko, mungkin tidak terjadi ya di pasal-pasal selanjutnya, ketika mereka berani dengan iman mereka berani mengelilingi gitu ya, mengelilingi tembok Yeriko, taat sama perintah Tuhan gitu ya. Nah, dengan mereka pergi untuk mengintai, itu diteguhkan lagi janji Tuhan, ya. Nah, mereka taat kepada otoritas yang di atas. Nah, kita sebagai profesi apapun, mari kita taat pada otoritas yang di atas kita. Mau itu bos kita, mau itu pemimpin daerah di tempat kita berada, mau itu pemimpin rohani kita, mari kita belajar taat. Mungkin hidup mereka mungkin kalau kita lihat tidak seperti yang kita mau gitu ya, tidak seperti yang kita harapkan, tapi mari taatlah, belajarlah taat, dan belajar mengandalkan Tuhan, karena sungguh tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada Tuhan. Jadi kita harus belajar taat sama otoritas yang di atas kita. Yang kedua adalah mereka adalah orang yang fokus kepada tugas dan tanggung jawab, ya. 2 orang pengintai ini diberi tugas untuk menyelidiki, ya. Itu ada Yosua 2 ayat 2. Disuruh Yosua, selidikilah negeri itu katanya. Nah, waktu mereka pergi, mereka tidak terganggu fokusnya, ya. Mereka benar-benar menyelidiki, mengintai, bukan ke sana tuh untuk melihat yang lain, ya, untuk ke pasar beli sesuatu yang lain, tidak. Tapi mereka fokus pada tujuan yang utama, yaitu mengintai. Ya, cukup hanya mengintai. Terus mereka mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, ya. Mereka melakukan dengan kesungguhan hati, nggak serampangan, nggak sembarangan mereka mengerjakannya, ya. Lalu yang selanjutnya, mereka mengerjakannya dengan ketelitian, ya. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh hati, dengan penuh ketelitian, ya, itu tuh akan menghasilkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan hal-hal seperti itu, ya. Nah, kita lihat Ibrani 2 ayat 1, ya. Kita lihat Ibrani 2 ayat 1. Bahkan di sini ketelitian tuh bisa menyelamatkan kita terhadap hal-hal yang bisa saja menipu kita. Ibrani
2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus ya. Kalau ini bicara tentang pembicara kabar ya. Nah, keselamatan. Bentar ya. Nah, jadi di sini ketelitian itu menghasilkan bahkan keselamatan buat penjagaan buat kita sendiri. Makanya ketika kita mengerjakan sesuatu, mari kita kerjakan dengan bersungguh hati dan penuh ketelitian. Ya. Nah, yang ketiga adalah waspada terhadap segala hal. Ya. Nah, Yosua 2 ayat 22 ya, kita lihat lagi di sini Yosua 2 ayat 22. Ya, dikatakan mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan, mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari mereka di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Ya. Nah, jadi di sini mereka berhati-hati juga, tidak mencobai Tuhan juga ya, kayak merasa wah Tuhan saya memang Allah yang besar, iya gitu. Tapi kalau kita harus tetap pakai hikmat, tetap pakai berhikmat ya. Dan orang-orang ini terendah hati. Ketika Rahab bilang bahwa mereka harus pergi ke gunung dan tunggu 3 hari, mereka taat gitu ya, mereka percaya karena mereka tahu gitu bahwa Rahab ini ya dari Tuhan ya, pertolongan Tuhan ya. Nah, mari kita tetap berwaspada dalam segala hal. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Nah, apalagi masa-masa pandemi ini, mari meskipun kita tahu bahwa Allah kita adalah pelindung kita, bahwa kita pasti dilindungi Allah, tapi tetaplah berbijaksana, tetaplah gunakan prosedur kesehatan, tetaplah mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker gitu ya. Karena di sini hari-hari ini sangat dibutuhkan hidup bijaksana, ya. Jangan menjadi seorang yang bebal yang tahu kita salah gitu ya, minta ampun, bertobat, tapi gitu lagi besoknya. Nah, mari berwaspada, berjaga-jaga, memperhatikan hidup kita ya, jangan serampangan ya. Nah, lalu di sini yang terakhir adalah sikap yang mereka miliki adalah setia. Mereka setia menyelesaikan segala sesuatu ya. Nah, Yosua 2 ayat 23 sampai 24-nya yang terakhir ya, yang tadi kita sudah baca. Nah, di sini mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ya, mereka tidak sisakan pekerjaannya sedikit pun. Ya, mereka tuntaskan sampai selesai. Mereka tidak menyerah di akhir. Ya. Nah, 2 pengintai ini setia ya, dia menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Ya, dia giat gitu ya, dia nggak menyerah di tengah jalan. Lalu, nah hal ini pun yang harus kita teladani ya sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita giat dalam segala pekerjaan, mau itu kerjaan di kantor, mau itu kerjaan di rumah, mau itu kerjaan apapun, mari kita lakukan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dalam prinsip dunia saja dikatakan bahwa ketika kita rajin, ketika kita bersungguh-sungguh pasti kita berhasil. Nah, apalagi dalam Tuhan, Tuhan pun melihat itu. Tuhan bukan hanya kita berdoa gitu ya, pegang janji Tuhan, tapi harus menjadi pelaku firman Tuhan, harus menjadi teladan ya, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita bekerja, lakukanlah semuanya itu bukan buat diri kita sendiri, tapi apa yang kita kerjakan itu berdampak buat orang di sekeliling kita ya, berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita ya. Mari kita kerjakan bagian kita, karena ingat apa yang kita lakukan itu akan berdampak untuk orang banyak, bahkan mungkin untuk keluarga kita, atau bahkan lebih besar lagi untuk bangsa ini. Jadi satu hal apa yang hari ini Tuhan percayakan, mari kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Mungkin orang lain nggak tahu apa yang kita kerjakan ya, seperti saat teduh, sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak usah banyak orang tahu gitu. Tapi ketika kita kerjakan sungguh-sungguh, itu tuh kita sedang memberkati keturunan kita, bahkan bangsa-bangsa ya. Nah, jadi mari apapun yang Tuhan percayakan hari ini, mari kerjakan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Dan biar nyata nanti suatu ketika kita lihat bahwa Tuhan tuh nggak pernah tidak memberi upah ya buat setiap mereka yang sungguh-sungguh. Pada akhirnya seperti Yusuf, ketika Tuhan kasih janji sama dia bekerja keras, dia melakukan selalu yang terbaik meskipun dari awal ketika dia di Potifar, malahan dia masuk penjara, tidak ada gitu orang yang tahu apa yang dia kerjakan, tapi pada akhirnya Tuhan tinggikan Yusuf gitu. Demikian pun kita, mari setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Setialah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin nama kita tidak terkenal, tapi melalui hidup kita orang lain memperoleh hidup yang bermakna dan mereka tuh menjadi bangkit ya. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Oke? Nah, sampai situ sharing yang bisa saya sampaikan. Mari pilihlah untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat pada otoritas di atas kita, siapapun mereka. Kalau memang mereka belum terkenal Tuhan, mari doakan biar mereka mengalami Tuhan. Mari jadi anak-anak Tuhan yang fokus pada tujuan dan tanggung jawab, tidak serampangan, tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, dan menjadi anak-anak Tuhan yang waspada, berjaga-jaga, berhikmat, nggak asal-asalan ya. Dan yang terakhir menjadi anak Tuhan yang setia, menyelesaikan segala sesuatu. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang kami dengar Tuhan. Betul Tuhan, hari ini ajar kami untuk setia sama setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan. Biar kami fokusnya kepada Tuhan, biar kami taat sama otoritas yang di atas kami, biar kami gak serampangan, biar kami terus berjaga-jaga Tuhan, biar kami terus menyelesaikannya dengan setia, karena kami tahu bahwa upah yang terbaik kami adalah Tuhan sendiri Tuhan. Mari ajar kami Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan, di masa-masa tidak menentu ini, kami percaya bahwa Tuhan, Kaulah Raja atas kami, Engkau yang akan menjadi upah terbaik kami, Engkau yang akan mengangkat kami tepat pada waktunya, bahkan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus bekerjalah. Hari ini kami selesai, tapi biarlah Roh Kudus terus memberikan pengertian sepanjang kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa, kalau Tuhan sudah memimpin melawat kami dan memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami boleh memuji menyembah-Mu Bapa. Kami boleh berdoa, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menguatkan kami Bapa, yang selalu menghibur kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biar seluruh firman-Mu ini Bapa dapat menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa, kami boleh beribadah di Kul Malai Berkasih ini Bapa. Kami serahkan Tuhan semua anggota Kul Malai Berkasih ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami minta Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada seluruh anggota Kul Malai Berkasih ini Bapa. Biar Tuhan Kau yang menjamah Bapa seluruh kehidupan kami semuanya Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan yang mengalami sakit penyakit apapun Tuhan yang
rasakan saat-saat ini. Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami serahkan juga Tuhan setiap anggota Kul Malai Berkasih ini Bapa, yang dia menghadapi setiap permasalahan. Tuhan yang kuatkan Bapa, Tuhan yang berikan setiap jawaban-jawabannya Bapa. Dan kami yakin percaya Tuhan yang memberkati kami semuanya Bapa. Dan semua anggota Kul Malai Berkasih ini diberkati dalam nama Yesus. Kami percayakan juga Tuhan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Bapa. Hari-hari ini Bapa, setiap masalah, persoalan yang kami hadapi Bapa dalam bangsa dan negara kami ini Bapa, Tuhan yang terus pulihkan Tuhan negara kami Bapa. Kau pulihkan bangsa kami Bapa. Tuhan yang sembuhkan Tuhan orang-orang yang sakit Bapa, yang kena COVID Bapa, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Bapa. Biar Tuhan dari COVID-19 ini Bapa nyah di dalam nama Yesus, dan tidak ada lagi di bumi ini Bapa. Dan kami boleh merasakan kebebasan semuanya Bapa, dan kami yakin percaya Bapa, Tuhan yang pulihkan bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Bapa Pak Amin Ma'ruf Bapa. Tuhan yang memberkati mereka Bapa, dan semua jajaran kabinet yang ada Bapa, TNI Polri Bapa diberkati dalam nama Yesus. Dan kami yakin percaya Tuhan, Kau berikan hikmat daripada Allah kepada seluruh pejabat-pejabat di negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Kami boleh beribadah, kami bersama-sama Bapa, meskipun Tuhan kami ibadah dengan online Bapa, tetapi Tuhan kami tidak mengurangi untuk kami boleh datang kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Tuhan yang berkati kami dan menyertai kami kemanapun Tuhan kami pergi, dan apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, Kau yang memberkati. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan kami, usaha kami, yang apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk hari ini Bapa. Tuhan yang memberkati kami semuanya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana ibadah Kul online bisa berjalan baik lancar semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan kami kembalikan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Kau saja, semoga Kau yang layak menerimanya. Tuhan, Kau jamah berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ibadah malam hari ini Tuhan. Kau terus berkati aktivitas mereka sepekan yang akan datang Tuhan. Biar apa yang mereka perbuat semuanya berhasil karena tangan Tuhan Yesus yang menyertai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kumpulkan Selasa yang akan datang dimanapun Kul online ini diadakan Tuhan. Terus mereka berkarya dalam setiap anak-anak-Mu, mereka punya rasa yang haus dan lapar mencari Engkau Tuhan, sehingga mereka akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya Tuhan. Bila sebentar anak-anak-Mu akan berpisah dengan satu dan yang lain Tuhan, Kau berkati Tuhan. Dalam istirahatnya malam hari ini Kau berkati, sehingga mereka bangun besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan sebelum kami pulang berpisah, berkat Tuhan akan terus menyertai mereka, dan Kau akan melepaskan berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami, membuka tangan kami dan mengangkat tangan kami dan membuka hati kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pembelaan, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di permai, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.